Chen Yang Dokter CEO tak terkalahkan. Bab 1221, Teknik Mencapai Surga. Rumah Ming Chenglang terletak di sebelah barat Gunung Dewa Medis. Susunan pembunuhan dipasang di sekitar istana, dan tidak ada manusia atau hewan yang tersisa di dalam susunan pembunuhan. Di aula, keluarga Ming kami selalu tersembunyi dari dunia, tapi kami tetap tidak bisa lepas dari dunia dan memiliki banyak musuh. Ming Chenglang berkata, demi keamanan, saya hanya dapat mengatur susunan pembunuhan. Tentu saja, susunan pembunuhan ini hanyalah sebuah peringatan dan tidak bisa sepenuhnya. Bagi para ahli pertahanan, yang terpenting adalah manusia. Hanya dengan percaya pada diri sendiri Anda dapat bertahan hidup di dunia ini. Chen yang melirik Ming Chenglang dan terkekeh, sejauh yang saya tahu, keluarga Ming Anda telah menjadi yang terbaik selama ribuan tahun. Keluarga pertama di dunia. Tidak banyak orang yang berani menyentuh keluarga Ming. Ini hanya rumor, tidak bisa dipercaya. Jawab Ming Chenglang. Sebelumnya, saya juga mengira itu hanya rumor, dan itu mungkin tidak dapat dipercaya, tetapi setelah saya menghubungi dua saudara perempuan Ming Sui dan Ming Yu, saya telah memastikan bahwa rumor tersebut benar. Ketika Chen yang mengatakan ini, nadanya tiba-tiba berubah, melanjutkan, setelah berbicara dengan Anda, saya semakin yakin bahwa Anda sepertinya mengetahui segalanya di dunia. Petik 2. Itu tidak mungkin. Ming Chenglang melambaikan tangannya, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan apa yang ada di tanganmu? Adapun kitab surgawi tanpa kata, itu adalah harta paling berharga di dunia dan mengetahui segalanya tentang dunia. Ming Chenglang ini benar-benar tahu segalanya, bahkan Chen yang tahu tentang buku surgawi tanpa kata. Dalam hal ini, Chen yang tidak berkata apa-apa, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan buku surgawi tanpa kata. Anda tahu hal ini. Chen yang meletakkan buku surgawi tanpa kata di depannya, apakah kamu ingin membacanya? Aku tidak perlu membacanya. Ming Chenglang melambaikan tangannya. Buku surgawi tanpa kata terlalu misterius. Saya khawatir sekali saya membacanya, saya tidak akan bisa melepaskan diri. Ketika saatnya tiba, saya akan membunuh orang dan menyita harta untuk buku tanpa kata. Iblis lahir dari hati, saya adalah manusia, dan saya tidak ingin merosot menjadi iblis. Ming Chenglang. Kata-kata itu cukup jujur ketika Chen yang mendengar ini, dan menyingkirkan buku surgawi tanpa kata. Ming Chenglang menyesap tehnya dan memandang Chen yang membuatku penasaran adalah pengalaman hidupmu, keterampilan medis yang telah Anda pelajari semuanya harus berasal dari sekolah kedokteran misterius, tetapi jelas bahwa keterampilan medis Anda lebih mewakili sekolah kedokteran misterius saat ini, keluarganya sangat maju, terutama teknik 13 teknik akupuntur Xuanmen. Ini adalah teknik akupuntur yang hilang. Dari mana kamu mempelajarinya? Buku surga tanpa kata, kata Chen Yang. Ming Chenglang tertawa ketika mendengar kata-kata Chen Yang, apakah menurutmu aku percaya? Petik 2. Tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mempercayainya. Chen Yang berkata, Anda bertanya di mana saya mempelajarinya, dan saya sudah memberitahu Anda, tetapi Anda tidak percaya. Sebenarnya tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku, tentu saja aku akan tahu. Ming Chenglang berkata, pernahkah Anda mendengar tentang teknik membawa surga? Petik 2. Belum pernah mendengarnya, kata Chen Yang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa setelah menggunakan bedah Tongtian, saya dapat mengetahui masa lalu dan masa depan seseorang. Ming Chenglang berkata, saya hanya ingin tahu tentang Anda, dari mana Anda belajar keterampilan medis. Kamu ingin menggunakan teknik Tongtian padaku? Tanya Chen Yang. Ya, kata Ming Chenglang. Wajah Chen yang menjadi gelap, jika ini masalahnya, maka aku tidak akan berbicara denganmu dengan benar. Pedang pembantai. Chen yang hendak memanggil pedang pembantai dan menyerang Ming Chenglang. Ming Chenglang ingin menyelidiki rahasia Chen Yang. Chen yang tidak ingin Ming Chenglang mengetahui dari mana asalnya, siapa ayahnya, dan dari mana dia mewarisi keterampilan medisnya. Dia harus mengambil tindakan terhadap Ming Chenglang sebelum dia mengambil tindakan.
Chen Yang memanggil pedang pembantai, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ming Chenglang telah mengaktifkan teknik pembengkokan langit terlebih dahulu. Pisau pembunuh tidak dapat digunakan. Chen Yang merasa bahwa dia telah memasuki ketiadaan, dunia ketiadaan. Tiba-tiba, Chen Yi muncul dalam ketiadaan. Pada awalnya, Chen Yi lah yang mewariskan semua keterampilan medis dan tahu kepada Chen Yang, yang mengubah nasib Chen Yang. Ternyata itu adalah Chen Yi, dewa pengobatan. Ming Chenglang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan medis Chen Yang diwarisi dari dewa pengobatan Chen Yi. Ming Chenglang ingin terus menonton, tetapi saat ini, Sueling tiba-tiba muncul. Keluarga Ming sangat berani, mereka berani menggunakan teknik bantalan surga untuk memata-matai saya. Wajah Sueling menjadi gelap, dan Sueling sangat marah saat ini. Sueling tidak pernah marah. Dia awalnya bukan manusia, tetapi berasal dari ras dewa. Tapi sekarang, karena Ming Chenglang menggunakan teknik mencapai surga pada Chen Yang, dia sebenarnya ingin mengintip masa lalu dan masa depan Chen Yang. Bahkan Sueling akan dimata-matai oleh teknik Tongtian Ming Chenglang, yang tidak dapat ditoleransi oleh Sueling. Saat Sueling muncul, kaki Ming Chenglang menjadi lemah. Berdebar. Ming Chenglang berlutut tepat di depan Sueling. Tidak peduli seberapa kuat Ming Chenglang, dia tetap sendirian. Saat menghadapi Sueling, dia akan menyerah dari lubuk hatinya. Sueling berdiri di depan Ming Chenglang. Dia mengenakan gaun seputih salju, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. "Kamu berani sekali, kamu berani mengintip masa depannya," kata Sueling. "Ah!" Ming Chenglang tiba-tiba merasakan darahnya melonjak di jantungnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya hanya ingin tahu tentang dia, identitasnya. Saya tidak tahu di mana dia mempelajari keterampilan medisnya. Saya sama sekali tidak punya ide lain. Anda sudah melihatnya sekarang, mengapa Anda tidak menerimanya?" kata Sueling. "Sueling, kamu sungguh mudah diajak bicara." Tiba-tiba, Suewu juga muncul. Saat Suewu muncul, tubuh Ming Chenglang bergetar. Ini adalah iblis. Setan itu menakutkan. Selama ribuan tahun, keluarga Ming hanya takut pada setan. Keluarga Ming sangat menyadari kengerian energi iblis. Hal yang paling kuat di dunia ini adalah energi iblis. Setan muncul dari hati, selama masih ada orang di sekitar, akan ada emosi negatif, dendam, balas dendam, pembantaian, semuanya akan menghasilkan energi iblis yang tidak dapat dihilangkan. Ini juga di antara keluarga Ming, Ming Yu adalah orang yang paling menakutkan. Hanya karena Ming Yu mulai menangis akan menghasilkan emosi negatif. Tapi sekarang, setan muncul. Pada saat itu, Ming Chenglang sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Chen Yang memiliki begitu banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, dia seharusnya tidak menggunakan teknik membengkokkan surga untuk memata-matai Chen Yang. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Saya salah. Ming Chenglang berlutut di tanah. Saya tidak berani lagi mengintip dari mana Chen Yang berasal. Senang mengetahuinya. Setelah Sueling mengatakan ini, dia melirik ke arah Suewu. "Ayo pergi." Sueling menghilang. Suewu memandang Ming Chenglang, keluarga Ming. Keluarga sampah macam apa itu? Ming Chenglang tidak berani berkata apa-apa, dia hanya berlutut di tanah. Setelah Suewu melihat Ming Chenglang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia juga menghilang. Baru pada saat inilah Ming Chenglang menghela nafas lega. Saat Ming Chenglang menarik teknik mencapai surga, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat ini, Chen Yang juga telah pulih. Pisau pembantai. Pedang pembantai terbang dan terbang langsung menuju Ming Chenglang. "Jangan lakukan itu," Ming Chenglang berkata dengan cepat, "Saya tidak melihat apapun. Saya tidak mampu menyinggung perasaan kedua makhluk itu." Pedang pembunuhnya berhenti tepat di udara. Kembali. Saat Chen Yang selesai berbicara, pedang pembunuh itu langsung terbang kembali, dan Chen Yang menyingkirkan pedang pembunuh itu. Melihat Ming Chenglang, tidak baik mengetahui terlalu banyak hal. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan kehilangan nyawamu. Petik 2. Chen Yang,
kali ini aku tiba-tiba menyinggungmu. Saya akan membantu Anda lagi di masa depan, kata Ming Chenglang. Bab 1222 Saya tidak punya rumah. Ming Chenglang benar-benar ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka ada dua orang kuat yang tersembunyi di dalam diri Chen Yang. Kedua wanita ini berada di luar jangkauannya. Apalagi Sueling itu, saat Ming Chenglang pertama kali melihat Sueling, dia sudah tahu asal-muasal Sueling. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Ketika Chen Yang mendengar perkataan Ming Chenglang, dia melirik ke arah Ming Chenglang, maksudmu kamu berhutang budi padaku dan siap membalas budi ini kepadaku di masa depan. Petik 2. Ya, Ming Chenglang mengangguk. Kalau begitu, jangan menunggu sampai nanti, bayar saja aku kembali sekarang. Chen Yang berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu sekarang. Ketika Ming Chenglang mendengar kata-kata Chen Yang, dia menatap Chen Yang. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Bantu aku melepaskan hubungan antara tubuh dan pikiran, kata Chen Yang. Pikiran dan tubuh terhubung. Ketika Ming Chenglang mendengar Chen Yang menyebutkan hubungan pikiran dan tubuh ini, dia memandang Chen Yang dan bertanya, apakah Anda tahu tujuan dari hubungan pikiran dan tubuh ini? Petik 2. Tentu saja aku tahu, kata Chen Yang. Ming Chenglang melirik Chen Yang dan berkata, karena kamu mengetahuinya, kamu harus memahami bahwa hubungan antara tubuh dan pikiran ini adalah perlindungan terbesar bagimu. Seseorang akan mati untukmu, yang setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Ini teknik terlarang. Aku sangat beruntung, aku masih ingin melepaskan hubungan antara tubuh dan pikiran. Itu benar-benar membuatku bingung. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk mati demi saya. Chen Yang berkata, dalam hal ini, bahkan jika saya hidup, saya akan hidup dalam rasa bersalah. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin saya terima. Orang harus menjalani hidup ini tanpa penyesalan dan hati nurani yang bersih, daripada merasa bersalah. Mata Ming Chenglang tertuju pada wajah Chen Yang, dan dia menatap Chen Yang. Apa yang salah? Chen Yang bertanya. Aku akhirnya mengerti sekarang mengapa mereka memilihmu, Ming Chenglang berkata, seperti yang diharapkan dari keturunan Dewa Medis Chen Yi, pikiranmu mengagumkan. Chen Yang, aku dapat membantumu mengungkap hubungan antara tubuh dan pikiran, ini teknik terlarang. Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Chen Yang bertanya. Tidak perlu menyiapkan apapun, Ming Chenglang berkata, ikuti aku. Ming Chenglang membawa Chen Yang ke lingkaran sihir di halaman belakang. Ini adalah lingkaran sihir keluarga Ming kita. Ming Chenglang berkata, kamu berdiri di tengah lingkaran sihir sekarang. Petik 2. Oke. Chen Yang melompat dan mendarat di tengah lingkaran sihir. Saat ini, Ming Sui, Ming Yu, Zhu Yi dan lainnya juga datang ke sini. Tuan muda, Zhu Yi mengambil beberapa langkah menuju lingkaran sihir, tetapi dihentikan oleh Chen Yang. Jangan mendekat ke sini, aku ingin meminta sesuatu pada Ming Chenglang. Ming Chenglang memandang Zhu Yi, karena kamu di sini, ayo pergi bersama. Bersama. Zhu Yi terkejut dan menatap Ming Chenglang, apa maksudmu dengan itu? Hilangkan gejala sisa dari altar tiga dewa dalam dirimu dan Chen Yang. Ming Chenglang berkata, jika saya membacanya dengan benar, jiwa Anda pernah digabungkan, dan Anda masih merasakan semacam reaksi darinya sekarang. Saya dapat membantu Anda menghilangkan ini. Tidak. Zhu Yi langsung menolak, saya sekarang sangat baik. Ming Chenglang tersenyum, saya mengerti, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Chen Yang, konsentrasikan energi Anda, saya akan memulai metodenya. Chen Yang berdiri di tengah lingkaran sihir, menutup matanya. Ming Chenglang mengambil tindakan. Lingkaran sihir memancarkan cahaya, menutupi seluruh Chen Yang. Meng Xin tidak tahu bahwa Chen Yang akan menghilangkan hubungan antara tubuh dan pikiran. Dia masih menonton, dan tiba-tiba Meng Xin merasakan tubuhnya gemetar. Zhu Yi berdiri di samping Meng Xin. Saat tubuh Meng Xin bergetar, Zhu Yi memeluknya. Apa yang salah? Zhu Yi bertanya. Mata Meng Xin menatap Chen Yang di lingkaran sihir,
dan tiba-tiba air mata memenuhi matanya. Dia membongkar hubungan antara tubuh dan pikiran. Begitu Meng Xin mengucapkan kata-kata ini, Zhu Yi juga memikirkan apa yang dikatakan Ming Chenglang padanya tadi. Ming Chenglang juga bisa menghilangkan gejala sisa dari altar tiga dewa. Dia sedang membicarakan metode ini. Bagaimana Zhu Yi bisa rela menghilangkannya? Altar tiga dewa adalah kenangan yang tidak akan pernah dilupakan Zhu Yi seumur hidupnya. Di sana, jiwa Zhu Yi dan Chen Yang menjadi satu. Dia bisa merasakan suka dan duka Chen Yang. Sekarang, dia dan Chen Yang terhubung. Zhu Yi sudah memahami pikiran Chen Yang tanpa Chen Yang berbicara. Ini terasa menyenangkan. Zhu Yi memeluk Meng Xin, "Tuan muda, ini demi kebaikan Anda sendiri. Anda tidak perlu mengorbankan hidup Anda untuk siapapun." "Tapi aku bersedia," jawab Meng Xin. "Jika kamu mati demi Tuan muda juga akan hidup dalam kesakitan." Zhu Yi berkata, "Jika Anda ingin tinggal bersama Tuan muda, ada banyak cara, seperti saya, yang juga merupakan pengikut Tuan muda," kata Zhu Yi. Kata-kata Yi membangunkan Meng Xin. Meng Xin memang punya banyak cara untuk tetap berada di sisi Chen Yang. Cahaya lingkaran sihir akhirnya menghilang. Chen Yang membuka matanya, dan dia bisa merasakan hubungan antara tubuh dan pikiran dilepaskan. "Terima kasih." Chen Yang memandang Ming Chenglang. "Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku, ini yang aku janjikan." Ming Chenglang berkata, "Chen Yang, kamu masih bisa meminta bantuanku jika kamu memiliki sesuatu di masa depan. Aku sangat menyukaimu." Chen Yang tertawa saat mendengar kata-kata Ming Chenglang. "Saya memiliki beberapa kesalahpahaman tentang Anda sebelumnya, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Anda tidak buruk." "Apakah saya baik?" Ming Chenglang tertawa, "Kamu tidak mengerti aku. Jika kamu mengenalku dengan baik, kamu akan tahu bahwa aku bukan orang baik. Misalnya, ada yang salah dengan pil kebangkitan 9 putaran, tapi aku tidak akan melakukannya. Jangan pedulikan itu, hanya karena aku tidak akan melanggar peraturan Gua Iblis." Segera, Ming Chenglang mengucapkan kata-kata ini. Chen Yang sudah mengerti maksud-maksud Ming Chenglang. Dia keluar dari lingkaran sihir dan mendarat di sebelah Ming Chenglang. "Jadi, kamu juga tahu bahwa ada bunga dari belahan dunia lain dalam pil kebangkitan 9 putaran?" Petik 2. "Ya," kata Ming Chenglang. "Kalau begitu aku ingin tahu siapa yang mengembangkan ini." Chen Yang bertanya. Ming Chenglang melihat ke arah Gunung Dewa Medis. "Kamu seharusnya bisa menemukan jawabannya jika kamu pergi ke sana." Chen Yang, "Gua Iblis milik keluarga Ming kami, aturan yang telah kita tetapkan tidak akan dilanggar. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Batasan terbesarnya adalah Anda harus menemukan sendiri sisa jawaban. Aku tidak bisa membantumu." "Aku tahu," Chen Yang berkata setelah mendengar kata-kata Ming Chenglang. "Kamu sudah memberitahuku jawabannya, saya akan menemukan sisanya sendiri." Pada saat ini, Meng Xin tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yang. Dia memeluk Chen Yang dan berkata, "Bahkan jika kamu menghilangkan hubungan antara tubuh dan pikiran, apa yang terjadi dalam mimpi kita tidak akan hilang. Ini adalah pertama kalinya bagiku, dan kamu harus bertanggung jawab padaku." Begitu Meng Xin mengucapkan kata-kata ini, Ming Sui menutup telinga adiknya Ming Yu dengan kedua tangannya dan berkata, "Kakak, ayo pergi, ini bukan tempat bagi kita untuk mendengarkan." Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Meng Xin, dia memandang Meng Xin dan berkata, "Meng Xin, bisakah kita tidak membicarakan masalah ini di sini? Ayo pindah ke tempat lain." "Tidak," Meng Xin berkata, "kamu harus bertanggung jawab padaku." Aku punya istri," kata Chen Yang. "Tanggung jawabku adalah mengikutimu, kamu tidak bisa mengusirku." Meng Xin berkata, "Saya tidak punya rumah sekarang." Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Meng Xin, dia menghela nafas lega dan berkata, "Baik, saya setuju." Bab 1223 menyayangi Luo Jiai. Chen Yang ingin Meng Xin hidup bebas. Meng Xin tidak harus hidup untuk siapapun. Sejak Meng Xin lahir,
takdirnya berada di luar kendalinya. Selama ini, keluarga Meng sebenarnya tidak menganggap Meng Xin sebagai manusia yang hidup dari darah dan daging. Dia hanyalah korban yang akan berkorban untuk keluarga kapan saja. Sekarang, Chen Yang telah sepenuhnya membebaskan Meng Xin. Dia bukan lagi korban. Bahkan jika Meng Xin kembali ke keluarga Meng sekarang, tidak mungkin dia bisa menggunakan koneksi pikiran tubuh pada kakaknya lagi. Meng Xin merasa sangat santai untuk pertama kalinya. Villa Luo Jiai. Luo Jiai masih menunggu kabar tentang Chen Yang di villa. Gua setan adalah tempat yang sangat berbahaya. Luo Jiai belum pernah ke sana. Dia hanya mendengar ayahnya, Luo Ao, menjelaskan hal-hal di sana padanya. Dalam hati Luo Jiai, gua iblis adalah neraka dunia. Begitu Anda pergi ke sana, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa kembali lagi. Luo Jiai sangat mengkhawatirkan Chen Yang. Dia belum pernah begitu mengkhawatirkan pria sebelumnya, mungkin karena hidupnya selalu lancar. Saya selalu berpikir bahwa dia hidup dalam keadaan memanjakan dan tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia tidak tahu bahwa dia selalu dianggap sebagai korban oleh keluarganya, dan Luo Jiai telah menyia-nyiakan hidupnya demi reputasi keluarga. Berkat bertemu Chen Yang, Luo Jiai memahami semua ini. Chen Yang bahkan membantunya membuka pembuluh darahnya, mengajarkan teknik mentalnya, dan bahkan menyerahkan teknik akupuntur yang hilang seperti akupuntur Yin yang 64 dan akupuntur 13 Xuanmen kepada Luo Jiai. Chen Yang, sang master, membuat Luo Jiai merasa hangat. Luo Jiai tanpa sadar menganggap Chen Yang sebagai pria yang paling dia sayangi. Dia melihat ponselnya lagi, tetapi Chen Yang masih tidak meneleponnya. Luo Jiai menarik napas dalam-dalam dan memanggil Chen Yang. Setelah telepon berdering beberapa kali, suara Chen Yang terdengar, "Aku baru saja hendak meneleponmu, tapi aku tidak menyangka panggilanmu datang lebih dulu." Fiu. Luo Jiai menghela nafas lega. Mendengar suara Chen Yang, Luo Jiai akhirnya bisa melepaskan hatinya yang menggantung. "Tuan, baiklah." Petik 2. Saya yakin kamu baik-baik saja. Aman di sana, di gua iblis. Chen Yang berkata, "Aku akan pergi ke sisimu sekarang, aku ingin memandikanmu obat." Mandi obat. Luo Jiai terkejut dan buru-buru bertanya, "Tuan, apa itu?" "Bantu kamu berlatih secepat mungkin," kata Chen Yang. Hati Luo Jiai kembali terasa hangat. Kemunculan Chen Yang adalah secercah cahaya di hati Luo Jiai, memungkinkan dunia gelap Luo Jiai akhirnya melihat cahaya. Luo Jiai merasa dicintai lagi. Chen Yang mengemudikan mobil ke villa Luo Jiai. Meng Xin dan Zhu Yi mengambil bahan obat yang telah disiapkan dari mobil. Bahan obat ini mahal dan merupakan bahan obat langka. "Tuan, berapa biayanya? Saya akan memberikannya kepada Anda." Luo Jiai bertanya dengan cepat. "Ini gratis." Chen Yang berkata, "Tidak ada biaya apapun. Ini gratis." Ketika Luo Jiai melihat bahan obat yang berharga dan langka itu, dia memandang Chen Yang dengan curiga. Dia adalah seorang dokter, jadi dia tahu betul harga bahan obat langka tersebut. Banyak di antaranya berharga puluhan ribuan per gram. Bahan obat ini harganya hampir 1 juta. "Tuan, bahan obat ini sangat mahal. Saya tidak percaya bahan obat ini diberikan secara gratis," kata Luo Jiai. "Tuan muda, bahan obat ini benar-benar gratis." Zhu Yi berkata, "Bahkan jika Anda benar-benar mengeluarkan uang untuk membelinya, Tuan muda tidak akan membiarkan Anda mengeluarkan uang. Siapa yang menjadikanmu murid Tuan muda?" Petik 2. Chen Yang mencubit pipi Zhu Yi dengan tangannya. "Kamu dan Meng Xin akan mandi obat nanti. Saya tidak membutuhkannya." Zhu Yi tiba-tiba menatap Chen Yang. "Bahan obat ini tidak banyak berpengaruh pada saya. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, Tuan muda, berkultivasilah bersama saya." Petik 2. Panggilan. Begitu Zhu Yi mengucapkan kata-kata ini, mulut Chen Yang tiba-tiba terbuka lebar. Zhu Yi ini semakin berani dan benar-benar meminta kultivasi ganda. Kultivasi ganda. Meng Xin mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
metode kultivasi macam apa itu? Tidak ada apa-apa. Chen Yang langsung mengganti topik pembicaraan. Cepat bantu, terutama kamu Yi, jangan malas. Tangan Chen Yang dengan sengaja menamparkan belakang Zhu Yi. Kali ini, Zhu Yi akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Chen Yang sebenarnya melihat Zhu Yi cemburu, jika tidak, Zhu Yi tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Chen Yang sengaja bersikap ambigu dengan Zhu Yi, tapi itu hanya menunjukkan bahwa selalu ada Zhu Yi di hati Chen Yang. Menurut metode mental yang diajarkan oleh Chen Yang, Luo Jiayi mengumpulkan energi dan konsentrasinya di pemandian obat, dan memasukkan energi spiritual ke dalam meridiannya sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Luo Jiayi tiba-tiba merasakan ada energi sejati yang mengalir di meridiannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Luo Jiayi sebelumnya. Ketika ada energi sejati di meridian, itu berarti Luo Jiayi telah benar-benar memasuki dunia kultivasi. Sangat marah, sangat marah. Luo Jiayi membuka matanya, tidak percaya ini benar. Selama bertahun-tahun, tidak peduli bagaimana Luo Jiayi berlatih, dia masih tidak memiliki energi sejati, hanya karena meridian Luo Jiayi tidak cocok untuk budidaya dan pembuluh darahnya tidak terbuka. Jika dia tidak bertemu Chen Yang, Luo Jiayi tidak akan pernah memiliki energi sejati dalam hidupnya. Mulai sekarang, Luo Jiayi juga seorang praktisi. Di masa depan, dia juga bisa menggunakan Qi untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Saat ini, Luo Jiayi tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Aku berhasil. Luo Jiayi berteriak dengan seluruh kekuatannya. Ketika Chen Yang mendengar panggilan Luo Jiayi di luar, dia mengira Luo Jiayi mengalami kecelakaan, jadi dia melompat dengan cepat. Bang! Chen Yang mendorong pintu kamar Luo Jiayi dan mendatangi Luo Jiayi. Apa yang salah? Chen Yang bertanya. Panggilan. Luo Jiayi berdiri dari pemandian obat dengan penuh semangat, memeluk Chen Yang erat dengan kedua tangannya, air mata mengalir dari matanya. Aku memiliki energi yang nyata. Saya merasakan energi nyata di meridian saya. Itu mengalir di udara, guru, saya memiliki energi nyata. Chen Yang menghela nafas lega. Dia pikir ada sesuatu yang salah, tapi sekarang sepertinya Luo Jiayi terlalu bersemangat, jadi dia memanggil Chen Yang masuk. Chen Yang menepuk punggung Luo Jiayi dengan tangannya. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya, saya telah membuka 32 dari 64 meridian untuk Anda, dan kultivasi Anda akan lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa. Hanya masalah waktu sebelum kamu memiliki Qi. Mulai sekarang, kamu dapat menggunakan Qi untuk membantu teknik akupuntur yang aku ajarkan padamu untuk menyelamatkan orang. Chen Yang tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres di tangannya. Pada saat itu, Chen Yang menyadari bahwa Luo Jiayi telanjang. Pada saat ini, Luo Jiayi juga menyadarinya, dan rona merah muncul di pipinya. Berdebar, Luo Jiayi buru-buru duduk kembali di pemandian obat, tersipu malu. Tuan, pergilah keluar, saya akan berpakaian dan keluar nanti. Oke, Chen Yang setuju, berbalik dan berjalan keluar. Luo Jiayi menutupi wajahnya dengan tangannya. Ketika dia mengira dia baru saja melihat Chen Yang telanjang, Luo Jiayi merasa malu dan tidak bisa melihat siapapun. Sayang sekali, Luo Jiayi berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia benar-benar bisa melihat sesuatu di dalam ruangan. Loh, dia masih menutupi wajahnya dengan tangan dan matanya tertutup rapat. Dia seharusnya tidak bisa melihat apapun, tapi masalahnya sekarang adalah dia bisa melihat tembus. Bab 1224 Apa yang terjadi malam itu? Luo Jiayi bisa melihat tembus. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Luo Jiayi sebelumnya. Hingga saat ini, Luo Jiayi hanya bisa menilai penyakit pasiennya dengan melihat, mencium, bertanya, dan merasakan. Tujuan Luo Jiayi adalah menjadi orang suci medis. Mengandalkan teknik diagnostik konvensional saja masih jauh dari cukup. Sekarang, dia akhirnya bisa melihatnya. Setelah memiliki kesadaran spiritual,
Luo Jiayi hanya perlu melihat-lihat untuk mengetahui kondisi pasien. Inilah yang paling diinginkan Luo Jiayi. Pada saat ini, Luo Jiayi tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya, dan ingin memanggil Chen Yang dengan keras lagi, tetapi ketika kata-katanya keluar dari bibirnya, Luo Jiayi teringat apa yang baru saja terjadi. Dia hanya bisa memikirkan hal ini di dalam hatinya untuk saat ini, mandi dulu, lalu pergi menemui Chen Yang. Ketika Luo Jiayi muncul di depan Chen Yang dan yang lainnya, seluruh temperamennya benar-benar berbeda. Ada perubahan, begitu Meng Xin melihat Luo Jiayi, dia sudah merasa Luo Jiayi sangat berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki energi yang nyata. Zhu Yi berkata dengan dingin, tanpa perubahan ekspresi di wajahnya. Hanya masalah waktu sebelum Luo Jiayi menjadi marah, dan Zhu Yi tidak merasa terkejut. Aku bisa melihatnya. Luo Jiayi berkata langsung di depan beberapa orang, saya akan membuktikannya sekarang. Setelah Luo Jiayi mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Zhu Yi tanpa menunggu Chen Yang, Zhu Yi dan yang lainnya berbicara. Dia berkata, kamu memakai pakaian putih dan segitiga. Dia menatap Meng Xin lagi, kamu berwarna merah muda. Ketika Luo Jiayi melihat ke arah Chen Yang sudah berkata lebih dulu, jangan lihat, tanyakan langsung padaku. Pada saat ini, Luo Jiayi akhirnya menyadari bahwa dia memiliki kemampuan kewaskitaan. Untuk sesaat, pipi Luo Jiayi memerah karena malu dan dia berkata, Tuan, maaf, saya tidak memperhatikan. Petik 2. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Chen Yang berkata dengan ringan, kamu harus berlatih sesuai dengan metode mental yang saya ajarkan padamu di masa depan. Anda baru berada di tingkat dasar sekarang, dan hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator. Energi sebenarnya tidaklah cukup, namun cukup bagi Anda untuk membantu menyelamatkan orang. Terima kasih Tuan, kata Luo Jiayi. Ayo pergi. Chen Yang melihat Luo Jiayi telah memperoleh kesadaran spiritual, jadi dia berhenti tinggal di sini. Tentu saja Luo Jiayi tidak ingin Chen Yang pergi seperti ini, jadi dia menghentikan Chen Yang dan berkata, Guru, tinggal dulu di sini dan coba masakan saya. Apakah kamu bisa memasak? Chen Yang bertanya. Ya, Luo Jiayi berkata, Guru, cobalah keahlian saya. Oke, Chen Yang setuju. Chef Luo Jiayi, Zhu Yi dan Meng Xin memulai, dan beberapa orang sibuk di dapur. Keterampilan memasak Luo Jiayi memang luar biasa, dan dia memasak meja berisi hidangan lezat yang lezat dan nikmat. Aku juga membuat anggurku sendiri. Luo Jiayi juga mengeluarkan anggurnya. Anggurnya berbau sangat harum. Chen Yang menyesapnya dan merasakan anggurnya memang enak. Zhu Yi tidak minum banyak, tetapi ketika dia melihat Chen Yang minum, Zhu Yi juga mengambil gelas anggur dan meminumnya. Setelah meminum anggur ini, saya merasa sangat nyaman, kata Zhu Yi. Aku menyeduhnya sendiri. Luo Jiayi berkata, ini baik untuk kesehatanmu, aku hanya mengeluarkannya saat temanku datang. Beberapa orang mulai minum. Setelah terbangun pada suatu malam, Chen Yang membuka matanya dan mengusap kepalanya. Anggur yang dibawakan Luo Jiayi memiliki daya tahan yang kuat, dia tidak mabuk ketika meminumnya, tetapi kemudian, anggurnya menjadi sangat kuat sehingga Chen Yang sendiri tidak tahu kapan dia mabuk. Kamu benar-benar tidak bisa meminum anggur ini sembarangan. Chen Yang bergumam. Dia benar-benar ceroboh, jika tidak, Chen Yang tidak akan mabuk sama sekali. Tuan muda, apakah kamu sudah bangun? Suara Zhu Yi tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Chen Yang terkejut. Saat itulah dia melihat Zhu Yi terbaring di sampingnya. Untuk sesaat, Chen Yang tercengang, kapan kamu berbaring di sini? Tadi malam, Zhu Yi duduk dan menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Melihat Chen Yang, Tuan muda, Anda tidak akan melupakan apa yang Anda lakukan tadi malam, bukan? Tidak, aku tidak ingat, kata Chen Yang. Tidak masalah. Zhu Yi berkata, saya tidak akan menyalahkan Tuan muda. Zhu Yi mengambil pakaian itu dan memakainya. Chen Yang memiliki kepala yang besar.
Dia benar-benar tidak ingat ada hubungannya dengan Zhu Yi. Anggur yang dia minum tadi malam begitu kuat sehingga Chen Yang sama sekali tidak dapat mengingat apa yang terjadi tadi malam. Sekarang sepertinya dia jelas-jelas memiliki hubungan dengan Zhu Yi tadi malam. "Yi, dengarkan aku akan bertanggung jawab," kata Chen Yang. Puff. Ketika Zhu Yi mendengar kata-kata Chen Yang, dia tidak bisa menahan tawa. "Tuan muda, apa tanggung jawab Anda?" "Tidak ada yang terjadi pada kami tadi malam. Aku sengaja melepas pakaianku dan berbaring di sampingmu. Saya hanya ingin melihat apa reaksi Tuan muda ketika dia bangun." Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Zhu Yi, dia menghela nafas lega. "Itu benar-benar membuatmu takut. Kupikir aku telah melakukan sesuatu padamu, bagaimana dengan hal-hal yang lebih buruk dari binatang?" Ketika Chen Yang mengatakan ini, Zhu Yi tiba-tiba bertanya, "Tuan muda, mengapa Anda tidak bisa melakukannya?" "Karena di dalam hati Anda, saya hanyalah budak ayah Anda, bukan seorang gadis." "Tidak." Chen Yang tahu bahwa Zhu Yi sedang marah saat itu. Saat Zhu Yi berdiri, tangan Chen Yang meraih tangan Zhu Yi dan menarik Zhu Yi ke dalam pelukannya. "Yi, sebenarnya aku tidak bermaksud begitu. Aku selalu menganggapmu sebagai orang tersayang." Chen Yang memandang Zhu Yi dan berkata, "Kamu dan King Long adalah anggota keluargaku, dan aku tidak ingin menyakitimu. Bagaimana jika aku menginginkannya?" Zhu Yi bertanya. "Itu tidak akan berhasil." Chen Yang berkata, "Kamu sudah bersamaku begitu lama, tahukah kamu betapa rumitnya hubunganku?" "Oke, bangun, aku mau mandi." Petik 2. "Tuan muda." Zhu Yi memandang Chen Yang, tiba-tiba, melingkarkan lengannya di leher Chen Yang dan berinisiatif untuk menempelkan bibirnya ke leher itu. Chen Yang tidak keberatan. Bibirnya menyentuh bibir Zhu Yi. Zhu Yi melepaskan tangannya dan senyuman muncul di wajahnya. "Kamu benar. Hanya dengan cara ini aku bisa mengikuti Tuan muda." Zhu Yi berdiri mengambil satu langkah dan pergi. "Yi." Ketika Zhu Yi berjalan ke pintu, Chen Yang tiba-tiba berteriak, "Tuan muda, apa perintah Anda?" Zhu Yi bertanya. Chen Yang memandang Zhu Yi, "Sebenarnya, saya khawatir suatu hari nanti saya tidak akan bisa mengendalikannya." Puff. Zhu Yi tersenyum, "Kalau begitu aku akan menunggu hari itu." Setelah Zhu Yi pergi, Chen Yang menghela nafas lega. "Untungnya, saya tidak melakukan apapun tadi malam. Aku tidak akan pernah lengah dan minum seperti ini lagi." Anggur buatan Luo Jiayi memiliki stamina yang terlalu tinggi. "Berhasil." Tiba-tiba, suara Luo Jiayi terdengar. Segera setelah itu, Luo Jiayi bergegas masuk. Saat ini, Chen Yang belum mengenakan pakaiannya. Luo Jiayi masuk dan melihat Chen Yang duduk di tempat tidur. Dia segera memunggungi Chen Yang dan berkata, "Guru, ada sesuatu yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus membantu saya." Petik 2. Bab 1225. Saya adalah pendukung Anda. Sebelum Chen Yang berpakaian, Luo Jiayi bergegas masuk. "Biarkan aku berpakaian dulu," kata Chen Yang. "Tuan, kalau begitu aku akan menunggumu di luar," kata Luo Jiayi. Setelah Chen Yang mengenakan pakaiannya dan mandi, dia keluar. Luo Jiayi sedang menunggu Chen Yang. Ketika dia melihat Chen Yang keluar, Luo Jiayi segera melangkah maju dan meraih lengan Chen Yang dan berkata, "Tuan, kakek saya ingin saya pergi." Petik 2. "Kalau begitu pergilah," kata Chen Yang. Luo Jiayi ragu-ragu, sebenarnya, aku akan dipaksa pergi kencan buta." Chen Yang memandang Luo Jiayi ketika dia mendengar kata-kata Luo Jiayi, "Maksudmu kakekmu mengatur kencan buta untukmu, jadi apakah kamu ikut?" "Ya," Luo Jiayi berkata, "sepupuku memberitahuku hal ini. Pria itu datang pagi ini dan berkata dia cukup kaya." Chen Yang berkata sambil tersenyum ketika mendengar perkataan Luo Jiayi, "Menurutku, bukankah ini hal yang baik? Mungkin dia orang yang baik. Tidak ada salahnya berkencan lebih banyak saat kamu masih muda." Luo Jiayi memegang erat lengan Chen Yang dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu,
saya sebenarnya ada pria yang saya suka. Siapa dia? Chen yang bertanya. Rahasia. Luo Jiai berkedip, dia tidak tahu kalau aku menyukainya. Pernahkah kamu mendengar tentang Bai Yue Guang? Tentu saja aku kenal Bai Yue Guang. Maksudmu, dia adalah Bai Yue Guangmu. Chen yang berkata, orang yang ingin kamu nikahi adalah Bai Yue Guangmu. Ya, Luo Jiai mengangguk, saya telah menunggu kesempatan. Faktanya, saya telah berada di luar dan belum kembali ke Zhongzhou. Alasan terbesarnya adalah saya berharap dapat bertemu dengannya. Lalu apa? Apakah kamu tidak melihatnya? Chen yang bertanya. Aku melihatnya. Luo Jiai berkata, tapi aku baru saja menyapanya. Lagi pula, dia punya pacar. View. Ketika Chen yang mendengar apa yang dikatakan Luo Jiai, dia langsung berkata, kita tidak bisa menjadi simpanan itu memalukan. Petik 2. Guru, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa menjadi simpanan? Ketika Luo Jiai mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, dia langsung menyangkal, saya benar-benar hanya bertemu dengannya sebagai teman. Lagi pula, dia adalah sosok yang terkenal dan tidak boleh membuat skandal. Semakin Luo Jiai mengatakan ini, Chen Yang semakin penasaran, katakan padaku, siapa itu? Tuan, jangan tanya. Luo Jiai berkata, saya akan menunggunya. Bagaimana jika dia tidak lajang? Chen yang bertanya. Kalau begitu aku akan menunggu selamanya, kata Luo Jiai. Ketika Chen yang mendengar apa yang dikatakan Luo Jiai, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak peduli denganmu. Katakan saja padaku bagaimana kamu ingin aku membantumu. Ketika Luo Jiai mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, dia langsung berkata. Dia tersenyum dan berkata, mudah, katakan saja seperti ini. Titik-titik tanda seru petik 2. Luo Jiai menempelkan bibirnya ke telinga Chen Yang dan membisikkan beberapa patah kata. Chen Yang segera berkata, tidak mungkin, aku ingin menjadi pacarmu lagi. Apakah ini benar? Tidak Luo Jiai, jika ada hal lain, saya pasti setuju, tetapi Anda harus tahu bahwa saya telah melakukan hal ini berkali-kali sebagai pacar, dan mereka selalu meminta saya untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Saya tidak dapat melakukannya lagi, dan saya perlu mencari yang lain. Luo Jiai berkedip, kalau begitu, Tuan akan berada di belakang panggungku dan memberiku keberanian untuk melawan kakekku. Ini bagus. Chen yang langsung berkata ketika dia mendengar kata-kata Luo Jiai, saya hanya suka berterus terang. Jangan khawatir, saya pendukung Anda. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Keluarga Luo kamu semuanya adalah muridku. Dari segi senioritas Anda lebih tinggi dari senioritas keluarga Anda. Dalam hal keterampilan medis, 13 jarum Xuanmen adalah akupuntur Xuanmen yang asli, dan untuk 64 jarum yin dan yang, mereka belum menguasai, jadi apalagi yang harus Anda takuti. Luo Jiai menggigit bibirnya erat-erat, menatap Chen Yang dengan mata gelap, dan berkata, Tuan, jika Anda datang ke keluarga Luo kami, Anda tidakkah Anda takut? Takut. Chen Yang mendengar kata-kata Luo Jiai setelah mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak, belum ada tempat yang membuatku takut. Tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu, aku tidak takut. Sekarang, bisakah kamu yakin? Petik 2. Oke. Luo Jiai berkata, saya sudah mengambil keputusan. Ayo, guru, ayo pergi. Aku ikut juga. Meng Xin berkata tiba-tiba. Zhu Yi melirik Meng Xin dan berkata dengan tenang, tidak perlu bertanya, ikuti saja. Oh saya tahu, kata Meng Xin. Kalian juga ikut. Luo Jiai sepertinya tidak berpikir bahwa Meng Xin dan Zhu Yi juga akan pergi. Dia melirik Meng Xin dan Zhu Yi dan berkata, oke, ayo pergi bersama. Sebelum berangkat, aku ingin makan makananmu dulu. Chen yang berkata, saya baru bangun dan belum makan. Guru, saya minta maaf, saya lupa. Luo Jiai meminta maaf dengan cepat. Di depan pintu rumah Xuanmen Luo. Mobil Luo Jiai berhenti. Luo Jiai,
Chen Yang, Zhu Yi dan yang lainnya turun dari mobil. Ini adalah keluarga Xuan Menluo. Keluarga Xuan Menluo mengaku sebagai perwakilan aliran Xuanyi, namun dalam pandangan Chen Yang, keluarga Xuan Menluo tidak hanya gagal mewakili aliran Xuanyi, tetapi justru merusak reputasi aliran Xuanyi. Chen Yang benar-benar harus datang untuk memperbaiki keluarga Luo. Luo Jiayi, kenapa kamu membawanya ke sini? Luo Xuan menemui Luo Jiayi di pintu. Dia melihat sekilas Chen Yang. Pada saat itu, wajah Luo Xuan langsung menjadi gelap. Luo Xuan tidak pernah begitu takut pada seseorang seperti sekarang. Chen Yang adalah mimpi buruk Luo Xuan, dia merasa Chen Yang datang ke Zhongsu kali ini hanya untuknya. Luo Xuan ingin menghindari Chen Yang, tetapi semakin dia ingin bersembunyi, semakin dia tidak bisa melarikan diri. Begitu Luo Jiayi mendengar kata-kata Luo Xuan, dia segera berkata, dia adalah tuanku, dan dia juga keturunan Chen Yi, dewa pengobatan. Dia adalah sekte asli pengobatan Xuan. Luo Jiayi sangat percaya diri saat dia berbicara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah murid Chen Yang, dan 13 teknik akupuntur Xuanmen adalah teknik akupuntur yang telah lama hilang. Bahkan kakeknya tidak bisa mengetahui 13 jarum akupuntur Xuanmen, tapi Luo Jiayi bisa. Meskipun Luo Jiayi tidak akan memberitahu kakeknya di depan umum, tetapi keluarga Luo semuanya adalah murid Chen Yang, Luo Jiayi diam-diam akan berpikir seperti ini di dalam hatinya. Ia merasa senioritasnya sangat tinggi dan merasa superior. Menghadapi pamannya sendiri, Luo Jiayi tidak menyerah sama sekali. Luo Xuan melirik Luo Jiayi dan mendengus dingin, kamu telah membuat ayahmu sangat marah. Kamu harus memikirkan bagaimana menebus kesalahan ayahmu. Saya tidak salah, kata Luo Jiayi. Sampai saat ini, kamu masih belum mengakui bahwa kamu salah. Luo Xuan berkata, kamu benar-benar putus asa. Setelah Luo Xuan mengatakan ini, dia melihat ke arah Chen Yang lagi, dan kemudian berjalan cepat ke rumah Luo. Luo Jiayi meraih lengan Chen Yang dan berkata, Tuan, tinggalkan pamanku sendiri, ayo masuk. Pada saat ini, beberapa mobil tiba-tiba melaju dan berhenti di depan pintu. Begitu pintu mobil terbuka, Xiang Yunlong, yang mengenakan jas formal dan dasi, keluar dari mobil. Dia melihat sekilas Luo Jiayi, pada saat itu, Xiang Yunlong segera berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya.